Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrufo Ajoda dengan PM 2413033056 dari kelas B. Pada mata kuliah kewirausahaan kali ini, saya akan menampilkan hasil video di mana saya sudah melakukan hasil observasi pengamatan lingkungan sekitar saya berkaitan dengan kewirausahaan. Adapun itu, tugas satu ini mengenai mindset kewirausahaan dan observasi peluang usaha dengan tema melihat masalah, menemukan peluang usaha. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat berbagai permasalahan lingkungan sekitar, namun tidak semua orang itu memiliki pola pikir untuk melihat masalah tersebut sebagai peluang. Nah, mindset di sini berarti mengajarkan kita bahwa setiap masalah sebenarnya menyimpan potensi solusi yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, melalui observasi ini saya mencoba mengidentifikasi permasalahan nyata di lingkungan sekitar dan menganalisis peluang usaha yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan tempat tinggal saya, baik itu di sekitar rumah saya maupun daerah-daerah yang saya lewati sedari ingin pulang ke rumah, permasalahan pertama adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal. Yang saya lihat masih banyak warga yang belum secara optimal itu menempatkan dan juga memanfaatkan sampah secara dia kalau dikelola itu dapat bernilai secara finansial, secara ekonomi. Artinya dapat mendukung perekonomian masyarakat dan di situ terjadi perputaran ekonomi. Yang kedua, permasalahannya adalah terbatasnya akses jalanan sehat bagi anak sekolah. Jadi banyak anak itu membeli makanan yang kurang higienis karena pilihan yang tersedia batasan dan harga murah lebih diutamakan dibandingkan kualitas. Permasalahan ketiga adalah kurangnya fasilitas bimbingan siswa dari keluarga menengah ke bawah. Nah, jadi yang saya lihat itu tidak semua keluarga atau orang tua itu mampu menyekolahkan, baik itu menyekolahkan secara formal maupun informal, dan juga baik itu mampu memberikan les ataupun ekstrakurikuler di luar sekolah. Karena apa? Karena untuk mendapatkan fasilitas les, kemudian sekolah yang bagus, itu tentu perlu nilai ekonomi yang cukup. Dan dalam hal ini, di lingkungan sekitar saya, bisa dibilang terjadilah suatu diferensiasi sosial di mana tidak semua hal tersebut dapat dirasakan oleh semua kalangan umat. Maka daripada itu, hal ini juga menjadi salah satu masalah ya. Oke, kemudian yang keempat adalah rendahnya pemanfaatan media digital. Rendahnya pemanfaatan media digital oleh pelaku UMKM lokal. Nah, jadi masih banyak usaha-usaha di pinggiran jalan sekitar rumah saya itu yang belum memanfaatkan dan juga mengoptimalkan kemajuan teknologi yang saat ini sudah berkembang. Sebagai contoh, saat ini fenomena QRIS atau Code Respondent Indonesian apa gitu singkatannya, standar ya, Code Respondent Indonesian Standard tentu menjadi salah satu standar ya untuk seluruh pedagang, bukan hanya di Indonesia saja, bahwa ini salah satu penemuan teknologi yang memudahkan. Kalau sebelumnya itu kita hanya perlu membeli barang, itu kita harus menunggu dulu nih transfer dari orang tua kita secara fisik. Artinya kalau sebagai contoh banyak teman-teman kita yang anak perantau, itu mereka ketika di zaman dulu ya mungkin ya. Kalau sekarang ya sudah pasti transfer lebih mudah. Kalau zaman dulu mungkin metodenya setahun sekali atau 6 bulan sekali per semester mereka mengambil duit untuk mereka makan sehari-hari, atau dititipkan melalui paket, bus, dan lain sebagainya. Namun kan saat ini tentu roda perputaran kehidupan terus berubah gitu. Artinya perkembangan itu selalu berjalan, dan umat yang berkembang atau maju itu tentu juga harus mengikuti perkembangan zaman, dalam hal ini sesuai dengan kaidah teknologi yang sedang berlaku saat ini. Kemudian permasalahan kelima yang saya lihat ya di sekitar wilayah saya, karena mungkin wilayah saya ini cukup tinggi
tingginya. Artinya dia kalau saya lihat itu di atas 1.500 mdpl, di atas permukaan laut, cukup tinggi untuk ukuran saya ya. Saya kebetulan bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Sukadanaham, tepatnya Tanjung Karang Barat, Jalan Haji Agus Salim, itu dekat dengan wisata Puncak Pas Lampung dan juga Lembah Hijau. Nah, dari permasalahan ini mungkin karena letak geografisnya yang terletak di atas, artinya tinggi gitu ya, memungkinkan ketersediaan air minum isi ulang itu tidak banyak gitu, tidak cukup. Karena kan yang biasanya banyak potensi airnya itu biasanya oke lah di sini bisa dibilang wilayah pegunungan. Namun faktanya untuk keberlanjutan air mineral itu bahkan di sini tidak ada. Bahkan di sini ketika masyarakat itu standarnya memiliki toren air itu kalau di sini dipakai untuk satu toren air itu bisa 1 sampai 15 kepala keluarga. Nah, jadi yang biasanya itu satu toren air itu hanya dipakai 1 atau 2 kepala keluarga, namun di desa saya karena mungkin sumur bor itu tidak terlalu banyak, karena bisa saja cuman minimal untuk mendapatkan kualitas air yang bagus itu juga perlu effort berlebih gitu. Artinya terdapat suatu substansi di mana ketika kita ingin mendapatkan air yang layak itu minimal untuk mengebor wilayah tanah itu sekitar 15-20 meter, dan itu tidak mudah, mengingat salah satu kendala yang sering dihadapi adalah ketika berhadapan langsung dengan gas alam. Nah, siapa yang berani menghadapi gas alam gitu kan? Artinya ini berkaitan dengan nyawa kita juga gitu. Artinya kita lebih pilihlah jalan yang ya lebih baik kita bersama-sama memakainya lah daripada nyawa kita yang hilang gitu ujung-ujungnya. Nah, dari kelima masalah tersebut saya memilih 2 lah yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi peluang usaha. Peluang usaha pertama adalah pendirian bank sampah kreatif berbasis masyarakat. Jadi konsep usaha ini adalah mengajak warga memilah-milih sampah yang kemudian disetorkan kepada pihak berwajib. Nanti kita buat otonomnya, kita buat badannya, badan pengawas juga sebagai penadah. Jadi di situ masyarakat warga ini bisa menabung sampah yang di setiap mereka tabungkan itu nanti ditulis notanya, dan dari nota itu kita langsung bisa setorkan hasilnya kepada mereka, ataupun mereka juga bisa menabung. Jadi konsepnya seperti mereka mengirimkan terlebih dahulu sampahnya, baru kemudian kita kirimkan sampah ini kepada penadah, dan kemudian hasil dari penjualan sampah itu baru kita bisa bagi secara merata terhadap kita dan juga konsumen selaku masyarakat yang menyumbangkan sampah mereka. Dan tentunya sampah di sini tidak sembarang sampah yang dapat kita kembangkan kembali menjadi usaha. Artinya artinya untuk sampah yang dapat melalui produk recycle, reduce gitu ya. Ini tentu mungkin seperti sampah-sampah galon, sampah botol plastik, kemudian sampah-sampah lain yang diperkirakan dapat didaur ulang kembali seperti itu. Nah, kemudian peluang usaha kedua yang saya inikan ya adalah jasa digital marketing untuk UMKM lokal. Nah, jadi masih belum banyak pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, ini yang mampu menguasai teknologi secara baik. Apalagi ketika pedagang ini sudah memasuki usia yang cukup renta. Di atas 40 tahun, 50 tahun itu biasanya sudah cukup gaptek atau gagap teknologi. Nah, hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang mendasari saya untuk memberikanlah sebuah rekomendasi strategis untuk pemerintah setempat, baik itu lembaga, swadaya, dan lain sebagainya. Yuk kita gitu, bisa yuk gitu untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat pelaku UMKM untuk supaya mereka tidak lagi bergantung pada sistem yang mengikat. Artinya sistem mengikat di sini maksudnya adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman, di mana tidak ada lagi saat ini ya, tidak ada lagi yang menggunakan uang cash. Apalagi di wilayah saya berkuliah di Universitas Lampung itu sangat sedikit sekali. Bahkan yang sering saya lihat adalah ketika penjual atau pelaku UMKM usaha ini tidak memberlakukan sistem QRIS atau Quote Response Indonesian Standard, dapat dipastikan yang saya lihat selama ini menurut analisis saya sekali lagi,
dia bisa dipastikan sepi pembeli. Karena apa? Karena bukan karena makanan yang tidak enak, bukan karena makanan yang tidak higienis, bukan karena makanan yang ia buat tidak layak untuk dimakan, namun ia tidak dapat mengikuti arus perkembangan zaman, mengikuti arus perkembangan teknologi yang saat ini tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh QRIS. Maka daripada itu, ini juga menjadi salah satu alasan ya, bukan alasan, salah satu rekomendasi yang cukup strategis untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi muda, sebagai mahasiswa yang berdampak kepada masyarakat kecil. Oke, jadi alasan saya memilih dua peluang tersebut adalah karena keduanya memiliki kebutuhan pasar yang jelas. Di satu sisi, sampah ketika dibiarkan tentu akan menjadi suatu permasalahan yang dari permasalahan tersebut tentu harus dibukakan. Seperti apa sih gitu perpecahan masalah itu yang dapat kita ambil gitu langkahnya. Ya jelas langkah yang saya ambil adalah membuka lembaga swadaya bank sampah yang nantinya bank sampah ini akan menjadi roda perputaran ekonomi untuk masyarakat kelas bawah, menengah, bahkan atas. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang kaya, orang-orang miskin sama saja, mereka juga bisa menabung sampah dengan catatan hal ini bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap sampah gitu ya. Maksud saya ketergantungan kita terhadap tenaga hijau gitu ya. Oke, selanjutnya pada bagian permasalahan kedua adalah terbatasnya akses jajanan sehat. Oke. Kemudian adalah alasan saya ya. Melalui tugas ini juga saya menyadari bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang kemampuan membaca situasi sosial dan menghadirkan solusi. Pola pikir inilah yang perlu dikembangkan oleh generasi muda agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan juga. Demikian juga rekomendasi strategis yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, kepada Ibu Meristika Imanita SPD MPD, kepada Bapak Nafil Afarisi Abbas SPD MPD, juga kepada Bapak Saiful MMSI, Dr. Andes Saiful MMSI. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang sudah saya utarakan, ini dapat menjadi suatu inovasi yang diharapkan mampu berdampak untuk masyarakat luas. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.